Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah sepanjang malam. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber segalanya. Mohonkan tuntunan firman dan Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kelima. Ayat ini merupakan bagian dari kisah Gideon yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Median. Nah, sebelum berperang, Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya yang awalnya 32.000 orang menjadi hanya 300 orang. Proses seleksi ini dilakukan di tepi sungai, di mana Tuhan memberikan petunjuk tentang bagaimana Allah memilih orang-orang yang tepat. Kita akan baca ayatnya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menggambarkan proses seleksi yang dilakukan Gideon. Tuhan memberikan kriteria khusus, yaitu orang-orang yang minum air dengan cara menghirup dari tangan mereka. Orang-orang yang minum dengan cara ini berjumlah 300 orang, sedangkan sisanya berlutut untuk minum air langsung dari sungai. Perbedaan cara minum ini menunjukkan perbedaan sikap dan kesiapsiagaan. Orang-orang yang menghirup dari tangan dianggap lebih waspada dan siap siaga karena mereka tetap memperhatikan sekeliling mereka. Sementara itu, orang-orang yang berlutut minum air dianggap kurang waspada dan lebih fokus pada pemuasan dahaga mereka. Bapak Ibu Saudara, apa pesan yang diberikan dari ayat yang kita baca pagi ini? Pertama, ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan ingin Gideon dan pasukannya mengandalkan Tuhan, bukan pada kekuatan pasukan yang besar. Yang kedua, proses seleksi ini menguji ketaatan dan kepercayaan Gideon kepada Tuhan. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Cara minum yang berbeda mencerminkan perbedaan sikap. Tuhan memilih orang-orang yang waspada dan siap siaga karena mereka akan lebih efektif dalam pertempuran. Dengan hanya 300 orang, Gideon dan pasukannya menghadapi pasukan Median yang berjumlah jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kemenangan bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari kuasa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana penerapan ayat ini dalam kehidupan kita sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara? Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan
dalam segala situasi. Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita juga perlu memiliki sikap waspada dan siap siaga dalam menghadapi tantangan hidup. Gunakanlah perisai iman, firman Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita, bukan dengan pengalaman kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, sebab apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak berperang manusia dengan manusia, ya, pedang dengan pedang. Tetapi lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, ya. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Seperti Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, apa yang digunakan? Firman, saudara. Itu sebabnya betapa kita sangat membutuhkan firman menjadi kekuatan kita untuk menghadapi pergumulan iman kita. Tuhan dapat memakai orang-orang yang dianggap lemah untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, bersama Yesus kita menang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, Dialah sumber kekuatan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, Dia kekuatan di saat kita lemah. Dia penghiburan saat kita menghadapi kesesakan. Andalkan Tuhan, andalkan firman dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan melihat penyerahan hidup kita kepadanya, bukan kemampuan kita, tetapi ketaatan kita akan firman-Nya, mengundang kekuatan Allah hadir dalam hidup kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, menyadarkan kami, bukan dengan kekuatan fisik kami, bukan dengan kekuatan pengalaman kami menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tapi bila firman-Mu memampukan kami, firman-Mu menuntun kami, sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan ini Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kepastian pemeliharaan dari Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara,
Terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.